memasuki 1 jam terakhir, ya kita observe dulu, ya. Kalau misalkan putaran masih kisaran 2,5, ya kita lakukan pemeriksaan hemodinamik pasien stabil, kita mulai penurunan GB-nya ini, ya. Itu yang telah disampaikan 30 sampai 50, ya. Tapi kalau saya biasanya sampai 20 seperti ini, ya. Nanti setelah 10 menit baru saya turunkan sampai 200, ya. Dan ini konstan sampai dengan alarm berbunyi. Nanti setelah alarm berbunyi baru saya turunkan lagi jadi 150 sampai dengan 170. Ya. Dan ini pun tidak langsung saya langsung buka apapun, tidak. Biarkan sirkulasi tetap berjalan itu Pak. Tadi saya bilang baru kita membalikan dia. Ya. Setelah kita membalikan dia diesel, kita masih memberikan kesempatan untuk tetap sirkulasi ini. Tujuannya tetap dia kompens. Kita siapkan alat. Jadi ada beberapa waktu kita memberikan kompensasi itu kepada mesin dan pasien. Ya, begitu harus selesai baru kita bisa lakukan terminasi. Ya, jadi jangan terburu-buru. Kerja ini semuanya mau dipegang. Ya, tujuannya biar cepat selesai. Ya, tidak seperti itu. Kita kadang-kadang kita lalai, lupa mana prinsip-prinsip yang harus kita jaga. Kalau terminasi tertutup tidak membutuhkan alat. Namun set insersi yang kita gunakan tadi itu kan banyak menyimpan aksesoris yang kita gunakan pada saat kita insersi. Di antaranya adalah konektor. Konektor kita simpan di sana. Ya. Perlu nggak kita konektor? Tidak perlu. Yang kita perlukan di sana adalah speed untuk insersinya, karena itu nanti untuk lock. Ya. Aksesnya steril yang tersimpan di sana. Itu saja sebenarnya yang kita butuhkan. Yang ada di komnya ini, di set insersinya. Ya. Kemudian kita siapkan satu handphone steril. Ya. Lalu speednya udah ada di dalam, sama speed 1 biasanya 1 cc itu kita ambil untuk persiapan heparin. Ya. Teknik mempersiapkan locknya, ya, nanti saya sampaikan. Ya. Jadi kapan sih kita menggunakan ngambil untuk persiapan locknya? Apa sebelum terminasi kita siapin dulu, gitu ya? Atau apa begitu selesai baru kita siapin locknya? Ya. Yang sesuai SPO, SOP, ya, itu guideline yang ada. Begitu kita selesai terminasi, baru kita melepaskan semua akses ini, persambungan ini, baru kita menyiapkan locknya. Tujuannya karena heparin ini saya kemarin sempat terputus ya koneksi dengan Pak Tony. Kalau di sini masih berlaku penggunaan itu Dr. Joni ngambil dari Pernepri dan Kadoki ya. Jadi heparin, kalau penggunaan heparin dengan gentamisin 0,2 itu diberikan setelah diinsersi alatnya. Ini bahasa ya? Oh ini tadi ya. Alat ini dipasang itu selama 1 sampai 1,5 bulan, bahkan sampai 2 bulan boleh menggunakan gentamisin. Ya, 1 sampai dengan 2 bulan masih boleh menggunakan gentamisin. Namun kalau kondisi exit site-nya, nah ini yang perlu dicatat nih, perlu perhatikan. Kalau kondisi exit site-nya tidak ada tanda-tanda infeksi, kita tahu ya, kolon, sebagainya. Kemudian perjalanan pasien selama HD tidak ada contraindicated dia menggigil, ya, tidak ada leukositnya bagus nih misalkan. Kondisinya bagus, tiba-tiba begitu HD kita gunakan alat ini menggigil. Kita evaluasi ke pasien, kalau di rumah gimana? Nggak ada rasa apa-apa, nggak pernah timbul menggigil gitu. Oke, besoknya kita lakukan pemeriksaan, lihat leukosit biotik. Jadi untuk penggunaan locknya, ya, gentamisin tidak harus wajib setiap tindakan HD itu digunakan. Jadi kita lihat tuh kondisi exercise pasien maupun kondisi pasien. Ya, ada literatur yang mengatakan memang, ya itu kalau masalah dari semacam ilmiah, ya ilmiah yang dari Sanglah itu nggak digunakan ya. Jadi hanya heparin 1 string unit ditambah dengan NaCl sejumlah lumen. Ya, dan itu sudah mengalami penelitian ya, dan bisa. Memang tidak ada masalah kalau tidak ada.
Lalu kita masukin handphone. Nah ini, sebenarnya kita menggunakan handphone steril atau tidak pada saat up terminasi? Seperti yang tadi kita lakukan di up terbuka, itu cukup kalau misalkan dari rumah sakit memberi kompensasi dengan persiapan handphone steril, monggo saja. Kalau di HDPEC memang hanya satu nih yang punya enggak, yang punya apa namanya handphone steril itu dari Nipro itu cuma satu. Iya. Yang lainnya adanya di pack-packnya itu. Iya, di dalamnya, gitu betul. Ya. Nah, itu kita bisa gunakan yang di dalam pack itu untuk termin. Ya. Di dalam ini. Ya, ini kita bisa gunakan. Iya. Ya. Nah, gimana dong caranya kita buka ya? Kita buka semua di dalam sini. Iya, kita buka. Ini kita buka semua di sini. Ya. Nah, ini yang kita tuju ini. Ya. Nah, begitu tuh, tanpa menyentuh yang lain. Ya. Dan walaupun tangan saya sudah tadi sebelum mencuci tangan, ya, terus memakai handphone ini, kalau saya lebih meyakini diri saya, tetap saya akan bilas lagi. Kalau saya selalu, ya, ini untuk meyakini saya, ya. Tapi kalau rekan-rekan udah yakin, sama steril kok, saya silakan saja, ya. Lalu kita ambil kasa, ingat, ya, kita ambil kasa. Nah ini. Sama kita ambil alkohol ya. Kita ambil alkohol, kita letakkan di bawah sini. Ya. Ini udah ya, kita udah melakukan sirkulasi jadi udah jadi. Untuk sirkulasi terminasi tertutup, ingat posisi seperti ini ya. Langkah pertama tadi ini posisinya NaCl-nya ini ya. Sebaiknya adalah 500 cc. Terminasi ya. Yang ini sudah kita tahu, ini baru kita sini. Ini kita buka NaCl ini. Ya. Lalu akses yang inlet kita tutup. Perhatikan. Nah. Ya. Berarti ini harusnya ada ininya ya, penampung ya. Kita udah turunkan kibi, lalu kita klem yang inlet ya. Klem, matikan kibi. Oke. Setelah kita matikan kibi, artinya dari akses pasien ini yang inlet ini sampai dengan batas infus ini berarti kan masih berisi darah, ya kan? Ya, kita tunggu. Kita beri kesempatan yang dari sini ke sini agar darahnya ini diisi oleh NaCl dulu. Tujuannya kalau kita langsung misalkan kita posisi ini masih seperti ini sirkulasi, lalu kita stop matiin ini. Lalu kita lihat ini NaCl, ini biasanya dari sini nih darah ngikut dulu ke sini. Nah itu nggak selesai banyak NaCl nanti masuk. Makanya kita stop, ya. Kita buka ini NaCl, kita jalankan kibinya ini. Jika NaCl sudah memasuki batas sampai dengan ujung atau permukaan kibi, kosong ya. Setelah heparin ini nih, setelah heparin. Lalu matikan kibi, ya, matikan kibi, dan ini baru kita buka klem ini, memberi kesempatan NaCl memasuki di sisa ujung arterial sampai dengan akses. Ya, kita alirkan, ya, sampai jernih, ingat, jangan masih ada kemerahan, sampai jernih, karena tidak lagi membilas dengan NaCl, ya, oke, tutup, ya. Dan kita belum menyentuh area yang persambungan, belum menyentuh. Begitu selesai kita nyalakan kibi lagi. Nah, seperti ini. Nah sambil dia yang seperti ini, isi buang semua, ya posisi udah dibalik, ya. Ini kita bisa seperti ini nih. Kita lepaskan akses yang inletnya. Nah, ya, ini inletnya udah kita lepas. Ini yang sudah berisi NaCl. Kita bisa selipkan di sini. Untuk mencegah jangan sampai ya itu
ceceran itu ya, konektor kita bisa pasang di sini. Posisi tertutup. Ya. Sudah? Kan prosesnya berjalan terus tuh. Ya. Begitu NaCl sudah sampai di sini nih, setengah dari ujung daripada outlet. Kita matikan dulu. Kita lihat nih NaCl yang masuk sudah berapa. Ya. Misalkan di sini kira-kira 150 sampai 200. Sudah, jangan banyak-banyak. Ini udah hampir jadi udah bening nih. Ini tinggal sisa di sini aja sama bubble trap yang biru kan. Kita bisa tutup dengan atau dorong dengan udara. Kita tutup bagian infus NaCl. Ini kita buka. Ya, nyalakan kimi, ini kita buka. Jadi udara mendorong NaCl yang ada di depannya. Terus, ya. Begitu sampai di sini, ya, cucian daging nih. Biasanya udah jernih nih langsung. Begitu ini udah permukaannya rata, ini jernih, ya. Tidak ada sambungan, kita prep. Makanya kalau pasien dengan akses CDL anal, ya, saya untuk penaikan berat badannya, misalkan dia naik 2, itunya tidak ada keluhan dan ditariknya 2,5, saya dilebihkan jadi 2,7. Karena dari sini kita nggak bisa menilai. Gitu. Saya baru bisa menilai nanti pada saat berat badan pasien. Bagaimana berat kenaikannya? Sekian, berarti sesuai. Ini yang harus kita prepare. Ya, karena sisa di sini misalkan sisanya tinggal 300 nih, berarti 200 masuk sini. Sementara kita udah dorong pakai udara. Kita nggak tahu sisa yang ada di sini. Ya, itulah tujuan kita minimal. Memang kekurangan dari after itu begitu, karena mulosnya di sini. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, udah seperti ini, baru kita pisahkan. Ya, ini tadi kita tutup gini kan? Ya, tadi kita pisahkan. Kita buka. Jadi satu. Ya, seperti ini. Ya. Ya. Jadi ini bisa dijadi satu. Ya. Jadi satu seperti ini. Ini. Nah, kalau udah seperti ini baru kita mempersiapkan locknya. Ya, kita ambil speed yang instruksi kita 10 tadi ya. Buka lagi nih. Nah, jadi tangan kita ini kan sudah kemana-mana. Kita buka ya. Speednya, inputnya apa? Speednya tadi kita buka. Ya. Ini. Untuk NaCl, ya, NaCl. Kalau saya syaratkan kita memakai kom yang ada. Jadi tidak ngambil yang dari sini. Ya, karena kita nggak tahu ini infus yang ada di sini juga udah buka tutup gitu ya, karena ada ini ada. Jadi kita lebih itu yang sudah kita terpasang pada seperti ini. Ya, kita sedang di kom cukupnya. Ya, kita ambil speed 1 cc 0,8 ya untuk heparinnya ya, 0,8. Ini yang model gini ya sampai begitu. Kebagusan ya? Iya, kebagusan. Ini kan kebagusan. 0,8 ya. Duanya genta. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang duanya itu 0,2 itu gentamisin. Ya, tapi ingat yang tadi saya sampaikan tidak boleh berlebihan penggunaan itu. Jadi kalau pasien ini setelah insersi CDL tunnel, kalau udah sampai sebulan kolaborasi dengan dokternya, dok masih perlu menggunakan genta gak untuk locknya? Emang gimana lukanya? Kalau perlu foto. Pasien ada menggigil gak? Intrahati selama hari gak ada. Jadi sampaikan. Ya, jadi perawat harus punya payung kalau kerja. Ya. Jadi orang saya nggak nyuruh kamu stop, kok saya stop sendiri ya. Ya. Karena kaitannya ini untuk alat ini titipan kita ke pasien. Jadi pasiennya jaga, kita juga jaga. Ya. Untuk luarnya pasien jaga, tapi dalamnya kita. Ya. Nah ini siapin. Ini udah kita ambil, baru kita ambil NaCl. Berarti di sini NaCl-nya berapa?
Itu berapa? 1,2, 1,6. 16,7 berarti 3,3. 3,3. Berapa jadinya? 3 cc strip. 3,2. Kan nama itu dicampur. Tapi itu sama. Ini 1,2 0,8. berarti 0,8 kita pakai Pak. Pakai. Kita Berarti pakai kan ini awalnya. berarti kan 1 cc. Berarti 1 cc. Iya. Berarti itu 2,3. 2,3. 2,3 ya? Oke, 2,3. Nah, ini. Kita kasih space, ini masuk. Ya. Kemudian kita ambil genta mesin ya. 0,2 kita ambil. Selesai, kita berikan, kita aduk dulu istilahnya. Sampai dia bercampur dengan baik. Nah, proses untuk memberikannya ini ya, ingat kita buka satu-satu seperti ini. Dikit, jangan sampai darahnya keluar ya, dikit aja untuk memastikan tidak ada udara. Dorong 1,7 ya, langsung. Kalau ada ini kita hapus sama, ambil tutupnya. Dan untuk tutup ini tidak boleh dipakai berulang. Ya, tidak boleh pakai berulang. Kalau di sini Dr. Joni selalu merekomendasi pakai aja yang tutup ini. Direndam pakai alkohol. Direndam pakai alkohol ya. Jadi kadang-kadang kalau ada sisa framing, pasiennya pakai CDL tunnel, itu yang tadinya saya taruh di box, saya taruh di dalam ini, tapi saya bungkus kasar pakai alkohol. 2. Jadi begitu saya inisiasi, yang 2 tadi saya taruh di sini. Saya dulu. Lalu tutup. Selesai. Tinggal yang satu lagi, sama kita lakukan sama. Berasi sedikit, lalu dorong. Ya. Nanti satu lagi, tutup. Seperti ini. Dan yakinkan betul di ujung ini nih paling sering saya satu momen di luar belakang. Ada sampai kering. Kerak. Ya. Tapi kalau yang masih nona saya nggak mau megang. Iya. Saya ya, ini seperti ini ya. Nah. Dan jangan sampai diwol-wol itu. Saya sering lihat loh. Nah, basah. Nanti kalaupun terjadi kena basah, Bapak segera ke klinik. Kalau klinik nggak bisa, Bapak silakan ke center hadis ini. Tahapannya, pada saat menjelang terminasi kita fokus ke mesin. Pada saat kita mesin sirkulasi dan memberi kompensasi pasien dengan mesin biar kondisi jantungnya juga tidak terlalu stres, kita persiapkan alat. Persiapan alat selesai, baru kita fokus ke pasien. Pasien selesai, baru kembali ke mesin. Jadi seperti itu. Jangan ya. Oke. Jadi ada pertanyaan.